yang masih bertahan kepada keluarga Daud itulah menganut agama Yahudi. Di situ Daud belum ada agama Yahudi. Nah, makanya agama-agama lain beranggapan kalau agamanya Musa itu bukan Yahudi tapi Samawi, katanya. Itu dalilnya, itu dasarnya. Karena agama Yahudi itu dikenal oleh dunia itu ya di zaman Rehabeam. Ketika kerajaan itu terpecah menjadi dua. Jadi kapan itu? 480 sebelum Masehi. Nah, gitu Pak Ustadz. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau Abraham itu menggunakan kata Yahweh karena kita mengetahui itu kan dari agama Yahudi. Sedangkan agama Yahudi baru ada di zaman Rehabeam, bukan di zaman Abraham. Bagaimana mungkin kita mau menggunakan rujukan dari zaman Rehabeam yang merujuk suatu peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Katakanlah Abraham itu 4000 tahun yang lalu. Nah, semoga Pak Ustadz paham. Jadi jangan sikit-sikit Judaism, sikit-sikit Judaism. Sementara agama Judaism itu ada di zaman Rehabeam, sekitar 480 tahun yang lalu. Belum ada 500 tahun sebelum Masehi. Ini cerita sebelum Masehi ya, bukan tahun sekarang kita bikin ukurannya. Tahun Masehi ukurannya. Belum ada 500 tahun sebelum Masehi agama Yahudi itu ada. Bahkan masih lebih tua Samaritan. Apa itu Samaritan? Yaitu ketika Yerobeam memecah bangsa Israel ini, satu dalam golongan Rehabeam, itulah Yahudi. Nah, maka Yerobeam ini mendirikan satu patung di Betel dengan tujuan supaya orang-orang Israel yang diambilnya tidak kembali lagi ke Yerusalem, agar mereka tidak mengikuti lagi peribadahan di Yerusalem. Maka dia menciptakan satu agama baru di Betel. Itulah latar belakang dari agama Samaritan. Apa tujuannya dia mendirikan agama baru di Betel? Supaya nanti kalau bangsa yang telah diperintahnya ini masih ke Yerusalem untuk beribadah, nanti balik hatinya lagi. Nanti jadi balik lagi hatinya ke Rehabeam. Makanya Yerobeam melarang umatnya pergi ke Yerusalem. Karena di Yerusalem kan ada kerajaan Yehuda. Nah, kalau Yerobeam tidak melarang umatnya ini ke Yerusalem, takut-takutnya nanti pas beribadah di Yerusalem, balik lagi aku ke keluarga Daud, balik lagi aku ke keluarga Daud. Itu yang ditakutkan Yerobeam. Maka Yerobeam membuat satu patung lembu emas di Betel dan menciptakan satu agama baru, itulah Samaritan. Jadi antara Yahudi dan Samaritan masih lebih tua Samaritan. Kenapa? Karena ketika kerajaan ini terpecah, Yerobeam sudah mendirikan satu agama yang bernama Samaritan. Yehuda belum mendirikan agama Yahudi. Kenapa? Karena mereka belum mengetahui agama yang Samaritan ini sudah didirikan Yerobeam. Setelah mereka melihat bahwa Yerobeam mendirikan patung lembu emas di Betel, maka mereka membuat agamanya sendirilah, tidak mengikuti lagi agama yang diturunkan oleh Musa itu secara umum. Karena Musa menurunkan agama secara umum 12 suku. Tetapi ketika kerajaan ini terpecah, Yerobeam memimpin 10 suku telah mendirikan satu agama Samaritan, maka orang Yehuda mendirikan Judaism itu. Jadi jangan kita bikin sikit-sikit rujukan Judaism, sikit-sikit Judaism. Apalagi Judaism yang sekarang yang tidak Alkitabiah. Judaism yang sekarang itu bukan Alkitabiah. Mari kita bedakan Judaism dengan Zionism. Tapi memang orang awam belum bisa menangkap ini gitu. Silakan Pak Ustadz. Ya, pertama Mas Anak Batak mengatakan bahwa di zaman Musa belum ada agama Yahudi, belum ada orang Yahudi meskipun orang-orangnya keturunan Yahuda sudah ada, betul? Ya. Nah, oke. Berarti begini, pengikut Musa itu disebut apa berarti? Disebut umat Allah. Umat Allah. Bukan orang Yahudi. Bukan umat Allah. Umat Allah. Bukan Bani Yahudi. Bukan. Oke, terus seperti Kurbanot di dalam imamat, contohnya ya imamat 4
Dalam Oke. Imamat 4, satu perikop itu kan korbanot. Itu kan perintahnya untuk kaum Yahudi. Agama Yahudi belum ada di situ, Pak Ustadz. Terus Aduh, mungkin korbanot itu untuk siapa? Korbanot umat umat untuk Allah, siapa? untuk umat Allah, ke-12 suku Israel. Ke-12 suku Israel. Yahudi itu artinya Yehuda, Bang. Gini sebentar ya. Iya, paham saya, paham. Itu Iya. sampean mengatakan bahwa pengikut Musa itu adalah anak Allah, bukan umat Allah, umat Allah. bukan umat Yahudi. Itu klaim dari mana? Maksudnya kayak mana? Ya, ketika kamu mengklaim Musa bukan beragama Yahudi, contohnya pengikut Musa Iya. bukan orang Yahudi, lalu Oke. apa agama Musa itu? Lalu kamu Oke. ketika membantah Musa bukan Yahudi, lalu agama dia apa dan pengikutnya disebut apa namanya itu pengikut siapa? Umat Hamba Allah Allah. ya, umat Umat Allah. Allah. Itu Oke. klaim seperti itu dasarnya dari mana? Karena tidak ada agama Musa, nggak Lah. ada. Saya minta dasar, maksudnya referensinya. Mereka disebut dengan hamba Allah itu dapat dari mana? Karena yang saya tahu dan kebanyakan teman-teman Kristen itu pasti mengatakan umat Nabi Musa itu ya orang Yahudi. Ya udah, kalau Pak Ustadz mau mendengarkan dia silakan saja. Berarti berbeda dengan aku. Ya, Gitu loh. saya minta referensi dari Anda. Saya minta referensi dari Anda. Di mana referensinya? Oke, baik. Itu bisa kita lihat di dalam Kejadian. Sabar dulu biar ku tunjukkan ya. Di dalam Kejadian 35, sabar ya. Sabar dulu. Berarti kan pemahaman saya sementara pengikut Nabi Musa setelahnya itu punya inisiatif sendiri ya, membuat komunitas sendiri jadi Yahudi akhirnya kan? Kan begitu nanti. Setelah Yerobeam mendirikan patung di Betel, seandainya Yerobeam tidak membuat agama baru, tidak ada agama Yahudi. Gitu loh. Sekarang kita referensinya coba kita lihat di dalam Kejadian 32 ayat 24 ya. Sementara aku katakan dalam Kejadian 32 ayat 24. Jangan panjang-panjang ya, biar gantian ngomongnya. Oke, baik. Ya. Sabar ya. Sabar dulu. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendiri pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Loh. Inilah dasarnya keturunan Yakub itu disebut Israel, umat Allah, Israel. Gitu. Itu kan secara umum, Mas. Secara umum iya. Jadi kalau Anda itu mengaitkan itu juga termasuk kaumnya Nabi Musa bukan Yahudi berdasarkan Coba Mas buka di dalam Kisah Para Rasul 21 ya, ayat ke-21. Kisah Para Rasul 21 ayat 21. Di sana kan jelas sekali. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi, saudara. Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Hukum-hukum Musa dikaitkan dengan pengajarannya kepada orang Yahudi, saudara. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan agar mereka jangan hidup menurut adat istiadat kita. Nah, hukum Musa diceritakan di dalam Kisah Para Rasul kepada umatnya yang bernama Yahudi. Oke, baik. Tidak ada yang salah dengan itu, Pak Ustadz. Musa membuat hukum itu untuk ke-12 suku orang Israel. Untuk ke-12 suku orang Israel.
Musa membuat hukum itu termasuk untuk orang Yahudi. Nah, di zaman kisah para Berarti ada Yahudi ya di zaman Musa? Yehuda, Yehuda loh. Yehuda Orang-orang Pak. Yahudi, orang-orang Yahudi di sini tulisnya. Gini Pak Ustadz. Gini, Dia selamat datang di kebenaran. dengar dulu Pak Bercanda, Ustadz. bercanda. Dengar Ya, dulu. lanjut. Agama Yahudi itu mengalami ortodoksi yang panjang Pak Ustadz. Agama Ya, ya. Yahudi itu mengalami ortodoksi yang panjang. Sebentar ya. Yang pertama itu, mereka pertama disebut umat Allah. Terus? Udah? Ya, lalu Allah. lalu bangsa ini terpecah menjadi dua. Yang satu bangsa Israel, yang kedua bangsa Yehuda. Nah, bangsa Yehuda namanya apa? Yahudi, tetapi itu terpecah di zaman siapa? Bukan di zaman Musa Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz baca dalam satu raja-raja itu deh. Nah, enggak, kisah para rasul itu menceritakan bahwa Musa sedang memberikan hukum kepada umatnya yaitu Yahudi. Gimana? Termasuk orang Yahudi, tetapi Berarti kan Musa termasuk orang Yahudi. Berarti kan Yahudi termasuk ada orang di zaman Yahudi. Musa. Termasuk Yahudi orang ada Yahudi, berarti. tetapi di zaman Musa ini bangsa Yahudi itu belum disebut. Lah, Mereka disebut kisah sebagai para umat rasul ini Allah. tahu dari mana ini kisah para rasul bahwa Musa mengajarkan kepada bangsa Yahudi? Ya dari kitab suci, dari kitab para nabi. Oh ya iyalah, yang bilang dari Nabi kitab dong. Al-Quran siapa? Maksudnya itu begini, kenapa kisah para rasul berani mengklaim Musa mengajarkan cara sunat kepada kaumnya yang bernama Yahudi? Kata Anda di Karena awal, Yahudi itu udah ada di zaman Musa. Gimana? Oke, Yahudi sebutannya belum ada di zaman Musa, tetapi umat Yahudi ini sudah ada, yaitu Yehuda, Ruben, Simeon, Isakar, Jebulon, termasuk orangnya ya. Yehuda. Kalau orangnya Nah, di sudah zaman meninggal kisah lah, para ini kan orang rasul Yahudi disebutkan, bukan ya orang Yahudanya. Iya, di zaman kisah para rasul ini, sebutan Yahudi itu baru ada. Sementara suku-suku yang lain sudah tidak ada lagi, termasuk Benjamin tidak ada lagi. Yang lama bertahan di dalam kedua belas suku ini adalah Yahudi. Maka di dalam kisah para rasul ditulis Yahudi. Tetapi di zaman Musa belum ada agama Yahudi, Bang. Aduh susah. Tapi udahlah Pak Ustadz, udahlah. Kalau aku ampun. Kalau kayak gitu aja. Di zaman Musa belum ada agama Yahudi. Yang ada itu umat Allah. Dari tadi udah aku jelaskan panjang lebar, Pak Ustadz. Udah aku jelaskan panjang lebar. Agama Yahudi itu ada di zaman Rehabeam, cucunya Daud. Raja pertama orang Israel itu siapa? Raja kedua Daud, raja ketiga Salomo, raja keempat itu Rehabeam. Di zaman Rehabeam inilah ada agama Yahudi. Ketika Yerobeam saingannya merebut setengah wilayah Israel itu. Sudah? Kujelaskan sekali lagi ya, sabar Pak Ustadz ya. Di zaman Rehabeam ini 12 suku itu masih diperintah Rehabeam. Tetapi 10 suku memberontak. 10 suku ini lebih memilih dipimpin oleh Yerobeam. Nah, maka Yerobeam raja 10 suku, Rehabeam raja di Yehuda saja, hanya 2 suku, yaitu Yehuda dan Benjamin. Nah, lalu Yerobeam melarang mereka ke Yerusalem, karena kan Yerusalem itu di kerajaan Yehuda. Nanti kalau mereka beribadah ke Yerusalem, takutnya mereka balik lagi ke kerajaan Yehuda itu. Maka didirikan Yerobeam lah patung di Betel, patung lembu emas. Dibuatlah satu agama yang bernama Samaritan, supaya orang-orang yang 10 suku ini tidak pergi ke Yerusalem. Nah, setelah kerajaan Yehuda melihat, loh, kok nggak datang 10 suku beribadah ke Bait Allah? Kenapa nggak datang 10 suku beribadah ke Bait Allah? Disuruhlah intelijennya menyelidiki. Oh, ternyata sudah diciptakan Yerobeam agama di Betel, yaitu agama Samaritan. Maka diciptakan si Rehabeam lah nama agama kita ini khusus Yahudi. Itulah awalnya ada Yahudi. Jadi ya sudahlah Pak Ustadz. Sudahlah, aku sudah 3 kali kujelaskan. Jadi
Kalau sebuah bangsa memiliki hukum dari Tuhan, apakah bangsa itu tidak bisa disebutkan sudah menciptakan suatu ajaran? Oke, ajaran tidak ada, yang ada Taurat. Taurat Musa itulah ajarannya. Contoh ini, contoh ya. Saya anak Batak. Udah, saya anak Batak. Saya melakukan adat istiadat Batak. Begitu ya, saya melakukan adat istiadat Batak. Di samping itu saya beragama, agama Kristen. Nah, berarti ada dua kan yang harus dilakukan. Satu, adat istiadat. Yang satu, agama. Kan nggak bisa digabungkan agama dengan adat istiadat. Nah, kalau di zaman Musa nggak ada agama. Adat itulah agamanya. Adat itulah agamanya. Adat istiadat itulah agamanya. Hukum Taurat itulah agamanya gitu. Hukum Taurat itu bukan adat, itu hukum dari Tuhan itu. Iya, itulah adat mereka. Itulah agamanya, itulah adat mereka. Adat gitu. Itu adat sama ajaran beda, Mas. Ajaran di zaman kita sekarang ini, di zaman kita sekarang berbeda ajaran agama dengan ajaran adat. Tetapi di zaman Musa, Taurat itu, adat Yahudi itu, itulah agama mereka. Karena kenapa? Karena adat istiadat mereka itu berasal dari Tuhan. Gitu loh. Karena adat istiadat mereka itu berasal dari Tuhan. Maka sering sekali kita menemukan sengketa di dalam orang Israel itu. Mereka berkata, menurut adat istiadat nenek moyang kita, ini sudah salah katanya. Kenapa? Karena itulah agamanya. Adat istiadat itulah agamanya. Kenapa bisa itu agamanya? Karena adat istiadat mereka itu berasal dari Tuhan. Itulah yang mereka jadikan agama, adat istiadat itu. Maka sering cendekiawan-cendekiawan Yahudi itu di dalam Alkitab kita temukan mengatakan, menurut adat istiadat nenek moyang kita. Menurut adat istiadat nenek moyang kita. Selalu begitu, karena adat itulah agama mereka. Itu Pak Ustadz, silakan. Berarti Anda menganggap dulu, kalau sekarang kan beda nih. Dulu adat istiadat dengan ajaran dari Tuhan itu sama berarti ya? Khusus untuk orang Israel. Khusus untuk orang Israel. Referensinya di mana itu? Ada nggak? Di Alkitab. Di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita tidak menemukan ada agama orang Israel. Tidak ada di dalam Alkitab kita menemukan orang Israel punya agama. Tetapi yang mereka miliki adalah adat istiadat nenek moyang. Adat istiadat nenek moyang itu saja yang ditulis. Tidak dikatakan agama nenek moyang, tidak dikatakan. Tetapi adat istiadat nenek moyang. Sebab itulah agama mereka, adat istiadat itu. Spesial khusus untuk orang Israel. Adat istiadatnya itulah agamanya. Kenapa? Karena adat istiadatnya itu berasal dari Tuhan. Adat istiadatnya berasal dari Tuhan. Iya, Musa yang mengajarkan. Musa yang mengajarkan gitu. Itu Pak Ustadz. Oke lah, kapan-kapan kita bertemu lagi lah, Pak. Siap. Oke. Berarti Tuhan memiliki adat istiadat berarti ya? Bukan, Tuhan memberikan adat istiadat kepada orang Israel. Itulah agama mereka. Adat istiadat orang Israel itulah agama mereka. Gitu. Definisi adat itu apa sih? Kebiasaan. Kalau belum pernah dilakukan kan belum menjadi kebiasaan kan? Ya, untuk itulah Musa mengajarkan kepada mereka. Ya, supaya ada ketika Tuhan pertama kali menurunkan, itu kan belum bisa dikatakan adat, belum bisa dikatakan kebiasaan. Itu baru ajaran. Nanti kalau sudah diajarkan terus-menerus baru jadi adat, kan begitu maksudnya? Ya, benar. Tetapi Musa membuat satu ketetapan. Ketika Musa diperintah oleh Tuhan, katakanlah kepada bangsa Israel, jangan mereka mendekat ke kemah suci. Itu sudah menjadi adatnya. Langsung dieksekusi, langsung, artinya gini, adat istiadat itu tidak sekali turun. 40 tahun adat istiadat itu turun. Hampir 40 tahun adat istiadat itu turun. Pada tahun ini turunlah adat istiadat bagaimana cara menghormati orang tua gitu ya. Baru bulan depan lagi, sehingga dirangkumlah jumlah adat istiadat itu adalah 613. Tetapi itu hampir 40 tahun turun. Yang sebanyak 613 ini. Jadi ketika turun 10 aturan, itu dulu yang dilakukan.
bulan depan turun lagi 10 aturan. Itulah yang dilakukan. Tetapi semuanya sempurna, 613 ini semuanya sempurna sebelum Musa mati. Sebelum Musa mati, hukum Taurat itu sudah sempurna sebagai adat istiadat nenek moyang. Berarti di zaman Musa sama sekali gak ada agama berarti ya? Tidak ada. Musa nggak punya agama. Musa itu hamba Tuhan. Musa Oke. itu hamba Tuhan. Terus kalau seperti itu Mas, seumpama nih ya, seumpama saya kan cuma bertanya kan, nanti penjelasannya saya pasrahkan kepada Anda karena ini kitab suci Anda. Ya. Seumpama Yesus itu pernah mengatakan begini. Ini Yesus ya yang mengatakan kan, berarti kan Tuhan dia tuh. Nah, dia pernah mengatakan di dalam Matius contohnya, kita kasih Matius lah, Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20 di sana Yesus mengatakan, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Nah, Yesus menerangkan ada agama ahli Taurat, ada agama ahli Farisi, ada agama yang harus diikuti secara benar. Nah, otomatis kalau dikaitkan dengan ahli Taurat, merujuk kepada zaman Musa. Nah, atau Matius 2 nomor 4. Enggak, itu salah. Tunggu dulu. Iya kan, jangan dipotong dulu lah, santai lah. Ahli-ahli Taurat waktu itu, ya, Taurat ini kan merujuk kepada kitab suci ya, yang kembali kepada kitab yang didapatkan oleh Nabi Musa secara wahyu. Nah, Matius 2 nomor 4 Mas, ditegaskan lagi. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Berarti Nabi Musa ateis, tidak punya agama. Atau keagamaan ahli Taurat ini, kitab Taurat itu apa maksudnya? Agama Taurat itu apa? Agama apa namanya? Baik. Sekarang aku jawab. Pak Ustaz. Musa bukan ateis, tetapi Musa itu adalah hamba Tuhan. Musa itu hamba Tuhan, bukan ateis, tetapi dia adalah hamba Tuhan. Nah, baik, terkait ahli Taurat, Tuhan Yesus berkata, kalau keagamaanmu tidak lebih baik, katanya, berarti ada agama. Ya benar, sudah ada agama di zaman Rehabeam dan Yerobeam. Yesus mengatakan itu kan sesudah Rehabeam membuat agama Yahudi. Ini merujuk kepada setelah zaman Rehabeam itu, kamu tahu dari mana? Karena Rehabeam lah yang membuat agama itu ada. Setelah Yerobeam membuat Samaritan, Rehabeam pemahaman ya, pemahaman berarti ya. Nah, lalu kita berbicara tentang ahli Taurat. Dulu di zaman Musa nggak ada ahli Taurat, jangan kita salah. Oh iya. Nggak ada ahli Taurat di zaman Musa. Lalu kapan ahli Taurat ini ada? Ketika Nebukadnezar membakar Yerusalem dari cucunya Hizkia. Dibakarlah bait suci ini oleh Nebukadnezar. Sudah, semua perkakas yang ada di dalam bait suci ini hilang. Nah, supaya tidak simpang siur peribadahan, dibutuhkanlah ahli Taurat. Jadi ketika sebelum bait suci ini dibakar, ahli Taurat tidak dibutuhkan. Yang mengatur peribadahan itu adalah suku Lewi. Suku Lewi lah yang mengatur peribadahan itu. Tetapi datanglah Nebukadnezar dari Babilonia, membunuh seluruh orang Lewi dan membakar Yerusalem dan bait suci, maka hilanglah semua peribadahan. Lalu di bawah anaknya Raja Babel, Nebukadnezar, diizinkanlah kembali membangun bait suci itu melalui Yerubabel dan Nehemia, Ester, Ayub dan Esra. Diizinkan kembali membuka peribadahan itu, tapi Taurat tidak ditemukan lagi. Sejak saat itulah dibutuhkan ahli Taurat. Jadi ahli Taurat itu baru ada di zaman Esra. Gitu ya. Ahli Taurat itu baru ada di zaman Esra.
Sebelumnya ahli Taurat tidak ada, yang ada itu suku Lewi. Mereka lah yang mengatur peribadahan itu. Oke Pak Ustadz, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan Pak Ustadz ya. Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Lain kali kita apa? Berdebat lagi. Siap. Oke. Mic-nya buka. Buka mic-nya. Mic. Saya boleh closing dulu ya sebelum saya pamit ya. Silakan. Ya, jadi begini ya. Ini closing saya, nanti ditanggapi dah Bapak. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat ke-38 kalau tidak salah, ya. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepadamu. Nah, kira-kira apa yang diterima Musa di Bukit Sinai? Maka jawabannya kan pasti ada di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat ke-53. Kamu telah menerima hukum Taurat. Jadi Musa di Gunung Sinai itu mendapatkan hukum Taurat dari Tuhan yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nah, Musa menerima Taurat. Berarti kata Yesus, jika hidup keagamaan kamu tidak lebih baik dari pengikut Musa yang menerima dan menjalankan Taurat, maka kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Saya memahami bahwa Taurat ini ternyata keagamaan, sebagaimana tadi Kisah Para Rasul, orang-orang Yahudi. Berarti orang-orang Yahudi itu sudah ada di zaman Musa, dan pengikut Nabi Musa adalah orang-orang Yahudi. Ketika orang Yahudi mendapatkan hukum dari Tuhan, mendapatkan ajaran dari Tuhan, maka itu namanya agama. Karena agama itu adalah ajaran dari Tuhan. Gitu. Nah, sehingga kalau sudah menjadi agama, berarti agama untuk orang Yahudi. Atau disimpulkan kata majemuk dalam bahasa Indonesia menjadi agama Yahudi. Gitu pemahaman saya. Dikritisi boleh, ditanggapi juga boleh. Sekian dari saya. Insyaallah naltaqi ma'ana marratan ukhra. Naqulu lakum afwan katsiran law sami'tum al khata' min kalami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.